Halo semuanya, masih ingat dengan istilah isomer? Dulu kita udah pernah belajar nih yang namanya isomer. Isomer itu terdiri dari kata iso dan meros. Iso itu artinya sama, meros itu artinya bagian. Jadi isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang punya bagian yang sama. Bagian yang samanya itu adalah rumus molekulnya. Jadi isomer itu selalu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Nah, kemudian ada beberapa istilah isomer. Ada isomer kerangka, isomer struktur, isomer geometri. Nah, itu kita akan bahas lagi. Jadi, istilah isomer itu selalu diikuti dengan kata keduanya. Kata keduanya itu menyatakan perbedaannya. Jadi, seperti kalau kita punya isomer, misalnya isomer struktur. Berarti kita punya dua senyawa atau lebih yang rumus molekulnya sama tapi strukturnya beda. Nah, isomer struktur ini dibagi lagi jadi isomer kerangka dan isomer posisi. Jadi ada lagi senyawa yang kerangkanya beda atau rantai utamanya beda dan ada yang posisinya beda. Posisi di sini bisa posisi cabang, posisi gugus fungsi, atau posisi kelompok senyawa lain yang terikat. Kemudian ada nanti yang disebut isomer geometri. Isomer geometri itu istilahnya yang cis dan trans. Ini hanya ada pada alkena. Kemudian nanti ada juga yang disebut isomer gugus fungsi. Dan yang terakhir adalah isomer optis. Nah, mari kita ingat dulu. Misalkan kita punya senyawa seperti ini. Ini adalah senyawa alkana. Tidak ada gugus fungsinya, hanya atom C dan H saja. Jumlah atom karbonnya 4, H-nya 10, dan yang di sebelah kanan juga sama, C4H10. Nah, senyawa yang di sebelah kiri ini namanya adalah butana. Sementara yang di kanan namanya adalah 2-metil propana. Nah, senyawa yang pertama dan yang kedua, yang di kiri dan yang di kanan, ini memiliki rumus molekul yang sama, tapi rantai utamanya berbeda. Yang satu rantai utamanya 4, yang satu rantai utamanya 3. Nah, pasangan yang seperti ini disebutnya pasangan yang saling berisomer kerangka. Atau kadang suka disebut juga berisomer struktur, nggak masalah. Jadi isomer kerangka adalah dua senyawa atau lebih yang rantai utamanya beda. Nah, kalau rumus molekul udah pasti harus sama ya. Kemudian kita bisa lihat juga ada senyawa yang seperti ini. Masih ingat? Gugus fungsinya alkohol kelihatan di situ. OH gugus fungsinya. Nah, yang di sebelah kiri namanya 1-propanol atau nama trivialnya adalah propil alkohol. Sementara yang kanan namanya adalah 2-propanol atau namanya adalah isopropil alkohol. Kok bisa jadi isopropil sih? Nah, penggambarannya kalau saya begini kan tetap boleh ya. Nah, bisa dilihat ini adalah senyawa isopropil alkohol. Nah, propil alkohol dan isopropil alkohol ini adalah pasangan senyawa yang berbeda posisi gugus fungsinya. Nah, pasangan yang seperti ini kita sebut pasangan isomer posisi. Nah, selain senyawa ini boleh juga sih kita beri contoh senyawa isomer posisi itu seperti begini. Ya, posisi ikatan tangkapnya yang beda gitu. Nah, ini juga bisa kita kategorikan isomer posisi. Ada yang ingat nama senyawanya? Ini 1 butuna ya. Alkuna nih. Dengan 2 butuna. Jadi isomer posisi bisa juga artinya posisi ikatan rangkap yang beda.
Jadi bisa posisi cabang yang beda, posisi gugus fungsi yang beda, atau posisi ikatan rangkap yang beda. Nah, sekarang bagaimana dengan isomer optis? Coba perhatikan senyawa yang ada di sebelah kiri saya. Ini sebelah kiri kalian juga sih ya. Dengan senyawa yang ada di kanan nih. Apa bedanya senyawa yang di kiri dengan yang di kanan? Kalau kita pilih rantai utamanya, keduanya memiliki 4 atom karbon pada rantai utamanya. Posisi ikatan rangkapnya sama-sama di antara C nomor 2 dan C nomor 3. Jadi keduanya namanya sama-sama 2-butena. Nah, cuman senyawa yang di sebelah kanan itu titik didihnya lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kalau nggak salah 4,7 atau 3,4 derajat Celcius. Yang sebelah kanan hanya 0,7 derajat Celcius. Jadi yang kanan titik didihnya lebih rendah. Jadi senyawa ini harus dibedakan dong ya. Nah, kalau kita lihat atau kita anggap ikatan rangkap sebagai bidang batas, maka di sini ada 2 gugus sama yang sepihak. Sementara kalau di yang senyawa sebelah kanan, kalau ikatan rangkap kita anggap bidang batas, ada 2 gugus yang berseberangan yang sama. Jadi makanya kita menyebut senyawa yang di kiri senyawa cis 2-butena dan yang di kanan adalah trans 2-butena. Nah, senyawa ini adalah pasangan isomer geometri. Nah, sekarang bagaimana dengan isomer gugus fungsi? Ini yang baru nih. Coba kita lihat. Misal kita punya senyawa seperti ini. Ini alkohol ya. Ini namanya etanol atau etil alkohol. Yang sebelah kanan namanya adalah metoksimetana. Ini alkoksi alkana nih kelompoknya atau kelompok eter. Atau kita boleh menyebutnya dimetil eter. Nah, senyawa kiri sama kanan ini C-nya sama-sama 2, H-nya sama-sama 6 dan O-nya 1. Cuman sifatnya jauh beda. Etanol ini polar, metoksimetana ini non-polar, tidak larut dalam air. Etanol titik didihnya tinggi, metoksimetana lebih rendah. Nah, sifat yang jauh berbeda ini timbul karena gugus fungsinya beda. Tapi karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, maka keduanya bisa kita kategorikan sebagai pasangan isomer gugus fungsi. Karena dua senyawa ini memiliki gugus fungsi yang beda. Nah, isomer gugus fungsi itu terlihat juga pada aldehida dan keton. Sebagai contoh, misal kita punya senyawa propion aldehida seperti ini. Ini namanya propanal atau nama trivialnya propion aldehida. Jumlah C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1. Kita bandingkan dengan senyawa propanon. Propanon atau nama trivialnya adalah dimetil keton atau kita lebih kenal dengan istilah namanya aseton. Ini sama-sama memiliki jumlah atom C dan H dan O yang sama. Rumus molekulnya sama. Jadi keduanya bisa kita sebut sebagai pasangan isomer. Nah, karena gugus fungsinya beda, yang satu aldehida, yang satu keton, maka keduanya kita sebut isomer gugus fungsi juga. Nah, selain pada alkohol dan eter, kemudian aldehida dan keton, ternyata isomer gugus fungsi juga terlihat dari kelompok asam karboksilat dan ester. Misal kita punya asam asetat atau asam etanoat. Asam asetat ini asam cuka dalam kehidupan sehari-hari ya, biasa kita sebutnya. Nah, dia memiliki jumlah atom karbon yang sama dengan ester ini. Ini adalah metil metanoat atau metil format.
Coba perhatikan, C-nya sama-sama 2, H-nya sama-sama 4, dan O-nya 2. Nah, jadi keduanya juga bisa kita sebut isomer gugus fungsi. Nah, ini juga memang sudah terlihat ya di video sebelumnya. Asam karboksilat dengan ester itu sama-sama rumus umumnya CnH2nO2. Aldehida dan keton sama-sama rumus umumnya CnH2nO. Alkohol dan eter rumus umumnya itu sama CnH2n+2O. Nah, itu adalah isomer gugus fungsi. Itu mungkin baru ya, kita belum pernah belajar. Kemudian yang mau saya tunjukkan juga di sini adalah adanya isomer optis. Sebagai contoh, misalnya kita punya senyawa asam alfa hidroksi karboksilat, atau ini biasa disebut asam laktat. Nah, yang disebut isomer optis itu bisa terlihat dari proses pencerminan. Misalnya kita punya senyawa seperti ini dan kita pasang seolah-olah ada cermin di tengahnya. Nah, kita anggap senyawa ini bercermin. Tentu nanti yang akan terlihat di belakang cermin adalah bayangannya. Bayangannya seperti apa? Jadi nanti kita akan yang pertama bisa mencerminkan atom karbon yang pertama. Nah, atom karbon yang keduanya tidak kita cerminkan. Nah, dia punya dua kemungkinan nih sekarang. Nah, kemudian kalau kita cerminkan lagi senyawa yang warna kuning, kita cerminkan lagi. Nanti dia akan menjadi senyawa, saya gambarkan dulu di sini. Ini kalau saya cerminkan lagi nanti jadi, oh sorry, nggak akan cukup deh ini dikerjain. Kita cerminkan aja senyawanya. Nah, oh gini, biar gampang ya. Yang kita cerminkan itu senyawa yang keempat gugus fungsinya beda. Atau senyawa atau atom karbon kiralnya, sorry. Ini harusnya ini yang dicerminkan. Nah, ini adalah isomer optis. Nanti akan ada dua kemungkinan. C yang tadi saya sebut atom karbon asimetris itu adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini gugus yang berbedanya 1, 2, 3, 4. Nah, atom karbon yang seperti itu akan kita sebut selanjutnya adalah atom karbon kiral atau atom karbon asimetris. Di dalam senyawa asam alfa hidroksi propanoat ini hanya ada satu atom karbon asimetrisnya. Dan ini menyebabkan dia hanya punya dua kemungkinan bentuk. Jadi bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nah, jumlah isomer optis dari suatu senyawa itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah atom karbon asimetris atau jumlah atom karbon kiralnya. Nah, jumlah atom karbon kiralnya di sini kebetulan hanya 1, jadi kemungkinan bentuk lainnya ya nanti kita cerminkan aja atom karbon yang kiralnya itu. Nah, di sini ada 2 kemungkinan karena di sini jumlah isomer optisnya 2 pangkat 1. Nah, ini namanya jumlah isomer optis. Seandainya kita punya senyawa seperti ini, ini adalah struktur glukosa nih. Nah, coba kita lihat ada berapa nih atom karbon asimetrisnya. Atom karbon asimetris adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Jadi harus beda-beda semua. Ntar ini harusnya selang-seling. Saya ganti dulu.
Kita hitung dulu, C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O-nya ada 6. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-nya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6, H12, O6. Nah, atom karbon asimetrisnya atau atom karbon yang mengikat 4 gugus berbedanya itu adalah yang ini. Tandanya biasanya memang bintang seperti itu. Ini kan 4 gugusnya beda nih. Yang ke bawah dihitung semua segitu. Beda semua. Kemudian yang ini juga kiral. Ini juga kiral, ini kiral. Nah, yang bawah enggak. Karena ini udah ada 2 gugus sama nih. Nah, jumlah isomer optisnya dari senyawa ini adalah 2 pangkat 4. Karena jumlah atom karbon kiralnya ada 4. Jadi nanti akan ada 16 kemungkinan. Nanti kita cerminkan aja salah satunya. Misalnya kita cerminkan C yang pertama. Kemudian kita cerminkan C yang kedua, ketiga, dan keempat. Terus kita cerminkan senyawa 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian kita cerminkan senyawa 2, 3, 2, 4. Kemudian kita cerminkan senyawa 1, 2, 3, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti akan ada 16 kemungkinan bentuk. Biasanya yang dituntut di sini adalah kita harus bisa menghitung jumlah isomer optisnya saja. Tinggal kita hitung 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah atom C kiral. C kiral adalah C yang mengikat 4 gugus berbeda. Oke, ini adalah tentang isomer.